Amin, amin, amin. Teman-teman dan saudara boleh duduk, silakan. Welcome to New One International Church, home for dynamic people. Semua sehat-sehat, hidupnya masih aman, saudara semua, teman-teman. Semuanya dalam keadaan yang baik. Sudah bulan Februari. Gimana bulan Februari? Deg-degan. Yang Valentine kemarin gimana? Aman? Beberapa nggak aman ya, nggak tahu gandengan sama siapa. Oke. It's very fine, walaupun nggak ada yang gandeng, tapi Kristus sedang menggandeng kamu sampai akhir hayat ya kok, amin ya. Tepuk tangannya menghibur diri sekali beberapa ya. Oke. Saudara, 2 minggu terakhir saya percaya bahwa kita diberkati. Minggu pertama saya bicara tentang relationships and the season of life. Dan minggu kemarin, Pastor Chris bicara sesuatu yang sangat powerful, yaitu tentang lower your guns, tentang bagaimana hidup, hubungan yang memberi kehidupan itu bicara bagaimana peluru kita taruh dan kita membiarkan orang lain datang mendekat dalam setiap aspek hidup kita. Nah, hari ini saya mau lanjut, tapi saya mau sampaikan satu perspektif yang mungkin sedang tren dan saya perlu ajak kita sama-sama firman Tuhan. Saya perlu izinkan firman Tuhan terangkan ini sehingga apa? Sehingga kita bisa punya perspektif yang lebih baik tentang hal ini. Saya hari ini mau bicara tentang self-love versus self-absorbed. Saudara mungkin sering dengar kata self-love kan. Love yourself baby, dan whatever dengan itunya. Tapi izinkan saya merenungkan, membantu kita merenungkan beberapa pengertian ini. Suatu hari saya dengar ada satu perempuan yang menceraikan suaminya. Biasakan di akun segala zaman itu di TikTok, saudara. Saya lagi ngelihat tentang bagaimana dia akhirnya cerai dan sebagainya, dan dia berantem dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah dia cerita tentang bagaimana dia itu sebenarnya di rumahnya dia cukup dikasih nyaman sama suaminya. Dia dikasih asisten rumah tangga, dia nggak harus kerja sana kerja sini, suaminya mengasihi dia, yang kemudian dikasih duit belanja yang sebenarnya nggak sedikit, cuma duit belanjanya dia aja, bukan buat yang lain. Nah, tapi sisa kebutuhannya dia dicukupin lah. Nah, tapi menarik adalah pada waktu setelah dia dicukupin, tiba-tiba dia bilang bahwa dia nggak tahan, dia cerai. Akhirnya mereka cerai. Dia ceritanya cuma satu alasannya, dia tidak merasa diratukan dan diperlakukan dengan baik. Itu kan sebenarnya pada waktu saya dengar itu saya kaget. Kenapa? Karena pada waktu saya mendengar cerita itu, ini bukan soal perempuan dan laki-laki, ini cuma cerita yang saya dengar dan saya baca. Kenapa? Karena dari saya dengar, dari realita yang dia bagikan, realitanya dia lebih baik dibanding begitu banyak orang. Tidak semua di antara saudara punya ART kan? Tidak semua di antara saudara bisa afford itu. Beberapa harus ngerjain semua sendiri. Tapi dia dicukupin dan duit belanjanya juga gak sedikit. Tapi dia cerita dia merasa kurang diratukan dan sebagai akhirnya. Dan seperti biasa netizen bersabda. Netizen bilang, ya sis go for it. You have to love yourself. Kamu harus sayang dirimu dan sebagaimana. Dan kamu harus pentingkan dirimu sendiri dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya yang akan kita pikirkan hari ini, apakah itu sayang diri sendiri? Terus bagaimana dengan, saya cuma merenungkan suaminya yang udah kerja keras. Terus bagaimana dengan anak-anaknya gitu misalnya. Atau mungkin sebaliknya, ada juga suami udah punya segala hal, udah ngurus anaknya, anaknya juga dijemput, dia jemput anaknya, dicukupin keluarganya, tapi tetap aja punya yang baru gitu maksudnya. Sampai gayung pink pun jadi gak kepake lagi sekarang akhirnya. Nah, saudara tahu kenapa saya bahas seperti ini? Karena gini, obrolan tentang mengasihi diri sendiri ini banyak sekali di luar. Mungkin saudara sering dengar ya. Sekilas terdengar baik tapi kadang enggak juga sih. Nah, makanya saya berdoa supaya perenungan saya di minggu ketiga ini kita bisa merenungkan. Hari ini saya bakal agak semi benar-benar teaching, kita akan buka firman Tuhan, cuma akan ada beberapa ayat yang saya bagi, tapi kita akan ya pakai bahasa asli dikit-dikit ya saudara. Kenapa harus pakai bahasa asli? Buat keren aja sebenarnya sih, tapi this is gonna be helpful. Karena ada beberapa questions yang saya rasa jadi perenungan kita. Apakah memang kita harus benci diri sendiri? Apakah kita nggak boleh mandang positif diri kita? Apakah self-love itu buruk? Atau ada penjelasan lain? Apakah mengasihi Tuhan itu memang tidak perlu diri sendiri? Self-love itu apa? Apakah bisa orang self-hate mengasihi sesamanya?
Nah, apakah self-love pasti egois? Kenapa? Karena ini sering kali jadi perenungan kita kan, bahwa setiap kali kita dengar kata self-love, beberapa teolog selalu pakai kacamatanya kok, oh ini this is very bad gitu. Tapi ada juga yang bilang, oh this is good, this is bad. Jadi yang mana yang benar sebenarnya? Nah, hari ini izinkan saya mengajak kita sama-sama merenungkan hal ini. Are you guys ready, saudara? You guys ready? Semoga ini menarik bagi saudara. Nah, ini bicara bagaimana kita bisa melihat dan menalar realita dunia ini dengan kacamata firman Tuhan. Saya akan buka beberapa ayat dulu. Yuk kita buka di 2 Timotius 3:1-3. Saya akan bahas versi bahasa Inggrisnya dulu. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. Dikatakan lovers of themselves. Langsung bilang, tuh kan, nggak boleh self-love. Karena katanya ini jelek. Bahasa Indonesianya lebih jelas lah. Ingatlah ini pada hari terakhir, ya bahasa Indonesianya akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong dan suka membual. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih dan benci hal-hal rohani. Nah, saudara bisa lihat bahwa ada ayat yang bilang membenci, kita mentingin diri sendiri not good. Jadi beberapa orang pakai ayat ini berpikir self-love itu buruk. Jadi nggak boleh self-love. Love God aja, love God. Apakah benar love God itu nggak bisa peduli sama dirinya sendiri? Atau emang kita nggak boleh peduli diri kita sendiri? Coba saudara, what do you think? Mungkin beberapa di antara saudara mulai berpikir bahwa karena memang ini adalah perang yang terjadi, perang kebiasaan, perang budaya, perang nilai yang terjadi di kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan bisa kita pakai jadi acuan. Kenapa? Karena ayat berikutnya yang agak sedikit berbeda. Yuk, Matius 22:37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah loh. Jadi yang satu bilang jangan mengasihi diri sendiri. Jangan jadi lover of self. Yang satu bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa? Karena dia bilang gini, gimana kita bisa mengasihi sesama kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri? Nah loh, jadi apakah ini nabrak saudara? Apakah memang Tuhan nabrak? Apa ada kontradiksi di Alkitab? Oh jangan-jangan orang sesat mulai bilang, jangan-jangan berantem nih. Tapi ternyata nggak seperti itu. Makanya hari ini saya mau ajak kita sama-sama melihat bahasa asli dari dua kata kasih yang dipakai ini. Dan saya berdoa supaya ini bisa jadi penerangan bagi kita. Jadi untuk bahasa di 2 Timotius 3:1-4, mengasihi diri sendiri itu muncul satu kata, yaitu philautos. Ini bukan kacang, saudara, oke ya? Bukan piatos, oke, bukan. Ini philautos, yaitu campuran dari dua kata, yaitu philia yang saudara tahu kasih persahabatan, kasih persaudaraan, dan juga autos, diri sendiri. Jadi sebenarnya dua kalimat ini sebenarnya nggak jelek. Satu kasihnya itu bagus, satu autos diri sendiri. Tapi tanpa kepada itu digabungkan, philautos jadi punya konotasi yang berbeda. Nah sebaliknya kata yang dipakai untuk menerjemahkan kasih di Matius 22:37-39 itu bukan philautos atau kasih yang diri sendiri, yaitu kasih agape. Saudara udah sering tahu ayat ini. Jadi poin saya adalah gini, philautos ini sebenarnya kalau nggak digabung ini oke-oke aja. Satu diri sendiri, satu kasih persahabatan. Tapi begitu digabung, jadi sebuah ide bahwa ada seseorang yang sahabat ya cuma dirinya sendiri. Yang cuma mikirin dirinya sendiri. Yang dia yang punya dunia, yang lain ngontrak gitu maksudnya. So bahasa anak sekarang untuk philautos adalah narcissistic love. Kasih yang narsis. Kasih yang cuma mikirin dirinya sendiri. Kasih yang gak pedulin orang lain. Kasih yang memang semua me, myself, dan I. Tapi sebaliknya agape itu kasih yang berbeda. Setiap kali kata agape muncul, seringkali diidentikan dengan kasih Tuhan. Nah, untuk yang ayat yang Timotius dipakai kata philautos, yang satu dipakai kata agape, memberi kita ide bahwa ada dua kasih yang berbeda. Bahwa kasih itu memang gambaran besar dan kadang ada sisi-sisi yang memang perlu kita pelajari dan kita perlu renungkan. Kenapa? Karena dua-duanya
ternyata berbeda sama sekali. Satu benar-benar cuma totally mikirin dirinya sendiri. Yang satu tuh agape. Dia peduli dengan dirinya sendiri, tapi nggak cuma sampai di dirinya sendiri. Dia mempedulikan sekitarnya. Dia nggak cuma sekedar peduli self-care, tapi dia juga peduli sekitarnya. Dia peduli sesamanya. Dan lebih lagi, dia peduli sama Tuhan. So far so good, Bapak dan Ibu, teman-teman. Do you guys learn something so far? Nah, jadi artinya ada dua kasih berbeda dan ini saya bikin semacam rangkanya, saudara. Ini bedanya. Jadi yang satu lover of self yang menurut dunia, yaitu Philautos. Yang satu kasih agape, yaitu cinta yang bersumber dari Allah. Nah, agape ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung dapat agape secara gratis. Kita harus izinkan diri kita diberi. Sama siapa? Sama pemberi agape sendiri, yaitu Tuhan. Jadi hubungan sama Tuhan yang benar itu bukan cuma sekedar bikin kita peduli sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita juga dikasih oleh Tuhan. Siapa yang percaya saudara dikasih Tuhan? You guys love by God, you know that? Tapi bukan cuma sekedar berhenti di dirimu sendiri. Tapi juga punya sanggup mengasihi sama. Nah, kita ada bedanya. Kasih agape, ada motivasinya. Agape itu mencintai tanpa pamrih. Demi kebaikan Tuhan dan orang lain. Sambil menjaga kesejahteraan diri sendiri. Philautos, mencintai diri sendiri, terlalu berlebihan, fokus pada diri sendiri, tanpa memperhatikan orang lain. Sekilas mirip self-love, tapi pas diperhatiin sama sekali berbeda. Lihat, lanjut slide-nya berikutnya. Kasih agape itu mengutamakan kesejahteraan orang lain. Saudara tahu dalam pernikahan ini penting sekali. Kau nggak nganggap dirimu yang terpenting, kau anggap istrimu atau suamimu yang penting. Philautos itu mengutamakan kepuasan pribadi, mengabaikan kebutuhan orang lain. Ya, selanjutnya ciri-cirinya ada lagi ya. Memberikan tanpa mengharapkan balasan. Satu, cenderung egois dan tertutup pada orang lain. Saudara bisa lihat. Nah, kasih agape itu lanjut memelihara tubuh, jiwa dan pikiran untuk melayani lebih baik. Nah, ini yang orang suka bingung masalah bahwa ini jadi kita nggak boleh self atau boleh sih. Saudara tahu nggak bahwa kasihnya Tuhan itu nggak membuat kita harus terus-menerus memaksa. Kenapa? Karena kadang banyak orang itu tidak melayani atau diam simply karena dia tuh egois. Tapi ada juga yang dia menenangkan dirinya, memelihara tubuh, jiwa dan pikirannya agar dia bisa melayani lebih baik. Saudara tahu nggak, sebagai hamba Tuhan saya harus begini. Banyak orang, saya hidup di masa di mana pada waktu dulu itu orang itu kamu harus kerja demi kemuliaan Tuhan. Gak boleh istirahat. Yang penting semua untuk Tuhan. Keluargamu serahkan pada Tuhan. Akhirnya dia jadi pendeta besar, keluarganya berantakan, saudara. Sering terjadi kota-kota besar, saya tidak akan sebut namanya, sebut saja Melati namanya. Oke ya. Ada yang kayak gitu. Apakah itu yang benar? Makanya menurut legenda, saudara, hamba Tuhan mungkin dahsyat. Tapi anak pendeta itu lebih dahsyat lagi, mengerikannya. Menurut legenda, banyak orang bilang, pendeta bawa orang keluar dari neraka. Tapi anak pendeta kipasin api neraka biar makin gede, katanya gitu. Kenapa? Karena ini realita yang terjadi. Bahwa begitu banyak melayani sampai dia lupa sama anak-anaknya sendiri. Sampai dia lupa bahwa dia pulang dalam keadaan lelah. Sudah tahu nggak? In my life, saya sebagai hamba Tuhan sebisa mungkin saya harus terus berusaha jaga istirahat saya. Saya harus berusaha jaga kehidupan doa saya, saat teduh saya. Secara pribadi saya perlu jaga. Kenapa? Karena kalau saya kacau dari situ, saudara setuju kah? Salah satu self-care itu berdoa. Menenangkan jiwamu di hadapan Tuhan. Butuh engkau tenangkan dirimu. Kenapa? Karena kalau misalnya saya ada problem di situ, takutnya begitu saya ketemu teman-teman saya, ketemu tim pelayanan saya, yang terjadi adalah mereka nggak dapat sisi terbaik dari saya. Dapatnya malah yang jelek-jelek ya, yang akhirnya akan berpengaruh besar pada kepemimpinan dan sebagainya. Nah, Philautos itu nggak butuhin orang lain, dia bisa kerjain semua sendiri. Istilahnya gini, kalau misalnya yang kasih agape gini, dia nggak cuma mikirin me, dia mikirin me, dia mikirin we, they, he, she, it, God. Jadi semua pronouns dia peduliin gitu maksudnya. Kalau misalnya Philautos dia cuma me, myself, I, orewa, watashiwa, dan segala cuma dia, segala semua adalah bagi dia dan untuk dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya gitu maksudnya. Nah, jadi itu memang sama sekali berbeda. Nah, tujuannya, ya slide berikut, lanjut. Nah, ini
menjaga diri untuk melayani dengan lebih baik. Jadi ada self care yang sehat, istirahat yang cukup, berdoa yang cukup, tenang yang cukup. Nah, yang satu yang fokus pada comfort, kenyamanan pribadi dan menghindari pengorbanan. Saudara, sekarang bayangkan, kalau ini di dalam pernikahanmu, di dalam relationshipmu, di dalam pelayananmu, yang kiri dampaknya bisa bagus, yang kanan destruktif ya bukan main. Egoisnya ini makhluk, ini, wah itu orang-orang kayak gini, suatu saat saya pernah dengar cerita tentang bagaimana ada orang seegois ini, akhirnya cerai saudara. Nah, ya lanjut berikutnya. Jadi kasih agape itu pertanyaannya apa yang bisa saya bantu? Filautos, sampai penting dari mereka. Ya, jadi dampaknya memang beda. Yang saya ingin melihat orang lain bahagia, itu tumbuh bahagia. Kemudian saya menjaga diri agar bisa memberi lebih baik. Terus ada saya berhak, kalau yang Filautos beda lagi. Slide-nya terus, saya berhak mendapatkan apa yang saya inginkan. Tidak ada waktu untuk orang lain, saya sibuk dengan diri saya. Saudara bisa lihat bedanya makin banyak. Nah, saudara tahu, kenapa saya ngomong kayak gini? Karena kita, untuk kita hidup, saudara tahu, kasih adalah bahan bakar yang sangat powerful. Dan pada waktu Tuhan memberikan kita kasih, dia cuma kasih kita kasih. Tapi kita yang bagi, yang mana yang mengasihi sama, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi Tuhan. Saudara tahu gak bahwa yang tidak ada yang lebih hebat melakukan selain Yesus. Saudara bisa lihat, Yesus itu di dunia, yang harusnya Allah sendiri, dia turun ke dunia, agar sebagai bukti kasih. Tapi at the same time dia melayani sesama, tapi dia juga tidak kehilangan hubungan dengan Bapaknya. Dia tetap tidak kehilangan hubungan-hubungan yang matters. Kenapa? Karena dia memberi sebanyak-banyaknya, tapi di satu pihak dia tidak kekurangan kasih karena dia tetap punya hubungan yang sama dengan Bapaknya. Di sini kita belajar bahwa kasih itu saudara bukan cuma sekedar kita menerima, tapi kita perlu memberi. Justru juga itu untuk kebaikan sendiri. Saya ulang sekali lagi, kasih itu nggak cuma menerima, tapi juga harus belajar memberi. Kenapa? Karena kalau enggak kita akan jadi seperti orang Kristen laut mati. Saya nggak tahu saya pernah cerita di sini atau enggak. Orang Kristen laut mati itu kalau saudara tahu, dia seperti menerima terus, pada akhirnya dia nggak keluarin kemana-mana, akhirnya kandungan garamnya tinggi sekali. Saya nggak mendorong orang yang darah tinggi untuk berenang di situ. Takutnya masuk ke situ nggak muncul lagi. Karena dibunuh oleh darah tingginya dia. Saking diberkatinya, saking penuhnya, nggak ada ikan yang bisa tumbuh di situ. Nggak ada ikan yang bisa hidup di situ. So maka dari itu, self-absorb. Makanya ada dua kalimat yang saya perkenalkan. Satu self-love, tapi ada satu lagi namanya self-absorb. Self-absorb itu apa? Berasal dua kata, itu self, diri sendiri, dan absorb. Absorb itu nyerap, saudara. Jadi narcissistic love itu bahasa Inggrisnya self-absorb. Hidup untuk dirinya sendiri, untuk dia menghirup segala sesuatu tanpa peduli yang lain. Nah, orang self-absorb itu merasa bahwa dunia itu berpusat di dirinya sendiri. Dia rasa dirinya mataharinya gitu. Tapi orang self-love, yang love dari agape, yang terima kasih Tuhan, dia tahu bahwa dunia tidak berputar di dirinya. Saudara, siapa yang setuju bahwa dunia gak berputar di sekeliling kita? Kita bukan pusat dunia ini, amin saudara. Dan semakin kita sadar kita bukan pusat dunia ini, itu akan makin baik bagi kita. Akan menghindarkan kita dari ekspektasi-ekspektasi yang berlebihan. Maka dari itu, self-love, orang self-love-nya benar, yang dari Tuhan, dia tahu dunia gak berpusat di dirinya. Dia bisa posisiin diri dengan baik dan memandang sesama. Dia tahu dia di bumi, dia tahu dia penting, dia indah, diciptakan serupa segambaran Allah, tapi dia tidak merasa bahwa dia si paling penting. Nah, self-love hadir akan penghargaan, akan perkataan Tuhan akan siapa dia. Self-absorb hadir karena gambaran absurd di pikirannya tentang dirinya sendiri. Saudara tahu gak, kalau kata self-love yang paling cocok di bahasa Indonesia tahu gak apa? Tahu diri, saudara. Itu. Izinkan saya ngomong. Tahu isi is good, tahu diri is better. Tahu isi is good. Mudah lagi, tahu easy kan? Ya, maksudnya. Oh, ketawa juga. Oh, segitu humor kalian ya. Segitu ya. Tahu isi is good, tapi tahu diri is better. Tahu diri is very powerful. Kita, saudara, saya percaya bahwa orang Kristen tidak dipanggil untuk sok percaya diri,
Tapi juga tidak dipanggil rendah diri, tapi dipanggil untuk tahu diri. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu kamu diciptakan serupa dengan segambaran Allah, tapi kamu tahu kamu cuma debu. Kamu tahu bahwa kamu tuh bahannya nggak segitunya, yang bikin kamu indah adalah karena bagaimana Tuhan menciptakanmu. Tahu diri is powerful. Dia bisa nggak merasa tinggi hati. Pada waktu dia diberi sesuatu sama Tuhan, dia nggak merasa tinggi hati. Dia tahu ini punya siapa. Dia tahu ini bukan miliknya dia. Saudara bayangkan betapa bahagianya menikah sama orang yang tahu diri. Betapa bahagianya punya bisnis sama orang tahu diri. Orang menikah sama orang tahu diri. Contoh, kalau laki tahu diri, dia tahu tugasnya dia apa. Aku harus melindungi, aku harus oke, I have to provide. Jadi dia nggak. Kenapa saya harus ngomong kayak gini? Karena zaman sekarang ada begitu banyak pria bukan cari istri, cari sugar mommy, saudara tahu nggak? Atau ada juga istri nyarinya, calon perempuan nyarinya sugar daddy. Tapi katanya, pastor itu terlalu cewek cowok, mendingan yang netral aja. Oke netral, glucose guardian gitu maksudnya. Biar manis sih, biar netral gitu. Glucose guardian, penjaga glukosa, biar manis sekalian itu kan. So, poin saya adalah begitu banyak orang itu kasih itu egois. Tapi orang yang cinta Tuhan, yang dapat kasih Tuhan, dia tahu diri. Katakan sama-sama tahu diri, saudara. Saya selalu membagikan teman-teman di sini untuk kita harus belajar tahu diri. Orang yang pernikahannya tahu diri, tahu kerjaannya dia, tahu job description-nya, itu akan pernikahan lebih sehat. Saudara tahu nggak, kenapa New One bisa menjadi sebegimananya? Karena kita hamba-hamba Tuhan tahu diri. This is not our church, this is God's church. Jadi tahu diri itu punya pengaruh yang sangat powerful. Self-love itu considerate sama orang, kasih dari Tuhan itu. Kalau self-absorbed, bodoh amat, egosentris, segala sesuatu berputar di dia. Jadi izinkan saya ngomong ini, panggilan terbesar orang Kristen bukan jadi percaya diri atau rendah diri, tapi jadi tahu diri. Betapa besar dampak orang-orang yang tahu diri. Jadi makanya gini, saya akan mundur sedikit. Perbedaan terbesar self-love dan self-absorbed, kalau di Alkitab yang di 2 Timotius dan di Matius 22, itu ada di respons mereka atas Tuhan dan sesama. Banyak orang bilang misalnya, pastor emang kita nggak boleh punya batasan. Saya nggak bilang nggak punya batasan, itu penting. Yesus pun punya batasan. Saudara bisa lihat pagi-pagi dia kadang suka tinggalin muridnya. Dia punya batasannya sendiri dengan Bapa di surga. Dia punya hubungan dengan Bapa. Dia punya hubungan sendiri yang murid-muridnya kadang dia nggak ajak. Nah, poin saya adalah respons yang ada atas hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. Maka pertanyaan saya hari ini, saudara dapat self agape love atau self absorb? Apa kau merasa tahu diri hari ini? Atau kau merasa matahari berputar di sekelilingmu? Atau kita merasa bahwa segala sesuatu ada dari kita, oleh kita, dan untuk kita, bagi kita lah kemuliaan sampai selama-lamanya, gitu maksudnya. Kenapa? Karena gini, sukacita tidak hadir pada tuh saudara hanya peduli dirimu sendiri. Tapi sebaliknya sukacita juga tidak hadir pada tuh saudara hanya memberi. Ada satu resep kuno zaman dulu, gini. Statementnya bilang gini, when we love Jesus, others, yourself, we will experience joy. Nggak ada garis-garis ya. Maksudnya ini akronim, ada J, ada O, ada Y. When we love Jesus, others, yourself, we will experience joy. Karena kita sedang hidup sesuai rancangannya. Kita nggak dipanggil untuk cuma terima. Tapi kita juga dipanggil untuk memberi. Nah, kesimpulannya saudara, I am almost done, saya mau selesai. Self-love didasarkan atas refleksi atas hubungan dengan Tuhan dan sesama. Self-absorbed dapat dari isolasi atas hubungan dengan sesama secara sengaja. Self-love adalah hasil, yang agape love adalah hasil dari saudara merefleksikan apa yang Tuhan sudah lakukan. Bagaimana Tuhan tidak egois, Tuhan tidak peduli dengan Anda. Saudara tahu nggak, yang paling agape love, ya, yang paling self-love menurut saya Yesus. Mau tahu kenapa? Yesus itu kepala gereja, kita gerejanya. Yesus kepalanya, kita tubuhnya. Dia peduli sama tubuhnya. Kalau dia gak peduli sama tubuhnya, kita udah di neraka. Dan iblis bilang, menyala abangku. Kita udah dibakar di situ. Tapi bukti salah satu kepeduliannya dia selamatkan kita, kita jadikan keluarganya, bahkan dia tetap melindungi kita. Walaupun gereja tidak sempurna. Saudara tahu gereja ini betapa gereja gak sempurna? Banyak orang bilang, gereja itu rumah sakit orang berdosa. Iya. Tapi masalahnya memang di rumah sakit tidak semua orang dikasih obat.
responding obatnya dengan baik saudara. Kadang ada yang responsnya langsung sembuh, puji Tuhan jadi sehat. Dahsyat tralala, yes, 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 shining, shimmering, splendid. Sehat langsung, puji Tuhan. Ada yang udah dikasih obat, malah makin drop. Malah makin kacau hidupnya. Ada yang statement bilang gini, because church is hospital for sinners. Some patients aren't responding to treatments, kata dia bilang gitu. Ada yang treatmentnya nggak ngerespon gitu maksudnya. Jadi memang makanya sudah bisa lihat ada makhluk-makhluk gaib yang udah cinta Tuhan, bolak-balik masih aja bergumul. Ya kita doakan saja. Kita doakan saja yang terbaik bagi dia. So, doa saya hari ini saudara, jangan sampai kasihmu kasih yang terisolasi. Ada statement yang saya mau lanjutkan dari khotbah kemarin. We can start a healthy self-love by lowering our guns in relationship. Nyambung sama minggu lalu. Salah satu kita mendapatkan kasih yang sehat adalah cara kita belajar di semua relationship kita, lower your guns. Pelurumu, lower your guns itu kenapa maksudnya bahwa ya pelurumu itu yang biasanya kamu ngeliat orang kamu mau tembak dan sebagainya, kamu masukin dulu. Memang gak mudah, kalau mudah semua orang akan melakukannya gitu maksudnya. Tapi itu jadi sesuatu yang penting di hidup kita. Kenapa? Karena pada waktu kita lower our guns, kita diberikan kesempatan untuk dikasihi dan dicintai. Dan sampai itu kita punya kekuatan untuk mengasihi yang lain. Teman-teman. So, ada satu ayat yang saya bagikan. Filipi 2, ayat 2-4. Coba kalian betul-betul menyenangkan hati saya dengan hal-hal ini. Hiduplah sehati. Dengan kasih yang sama, dengan pikiran yang sama dan tujuan yang sama. Jangan melakukan sesuatu kayak didorong kepentingan diri sendiri atau menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Saudara, kenapa kasih Tuhan itu sangat kita butuhkan untuk kita bisa sini? Karena mungkin we can love our spouse. Kita bisa mengasihi kekasih kita, pasangan kita, anak-anak kita. Tapi kadang ada waktu kita lelah. Kalau saya mau kasih contoh, saudara, I love my wife so much. Si Mulan, bukan Mulan Jamila tentu saja. Saya selalu menganggap dia berkali-kali dia kayak Disney princess tapi Mulan. Istri saya tuh saya merasa dia tuh princess yang cocok ke bawa pedang gitu maksudnya kan. Cocok. Kalau di MCU, di Marvel dia tuh cocoknya jadi Black Widow gitu maksudnya. Saudara tahu kan? Tapi dia bukan widow tentu saja. She's not, I'm still alive, amen. Masih akan sehat sampai kapanpun. But point saya gini, kadang saya cerita aja. Ada momen-momennya tidak selalu mudah kami saling mengasihi. Apalagi dalam tekanan-tekanan kehidupan. Dia kadang mengakui, kamu tuh kadang kalau lagi nyebelin banget. Astagfirullah nyebelinnya gitu. Nah itu dia senyum kan, iya karena itu dia ngomong itu. Tapi sebaliknya ada momennya juga bagi saya dia sangat menyebalkan. Pernah ada satu momen yang saya cerita sedikit, dia gak tahu sampai sekarang. Saya itu baru pulang dari luar kota, saya baru nyampe karena saya tipikal orang yang pengennya cepet. Saya itu enggak sih, pengennya cepet dan murah. Jadinya saya itu kalau dari bandara saya naiknya kereta gitu maksudnya. Supaya bisa relax, istirahat dan gak diajak ngomong supirnya juga maksudnya gitu. Jadi saya relax gitu dan begitu nyampe di stasiun saya pilih naik motor gitu maksudnya naik motor si ojol. Nah yang saya kesel adalah saya lagi siap-siap tiba-tiba handphone saya getar pada dia tahu naik motor. Di situ saya tahu dia pasti chat saya. Tapi saudara tahu, saya nggak tahu dengan saudara. Saya itu vibration handphone, saya benci tapi saya butuh. Ada yang ngerasa kayak saya nggak saudara? Saya benci banget sama vibration handphone, tapi saya butuh. Kalau di silent itu malah makin parah, saya nggak bisa kontak sama siapa-siapa. Nah saudara bayangkan lagi panik dan sebagainya gitu. Saya lagi siap-siap duduk, apalagi saudara tahu saya berhenti di stasiun Duri. Yang jalanannya benar-benar berduri menurut saya. Susah jalanannya dan panas lewatin Roxy dan kadang saya lagi udah tin itu siang-siang tiba-tiba istri saya chat. Saya kan penasaran pengen lihat tapi kagak bisa karena takut handphone saya diambil gitu kan. Udah kesel saya pikir kenapa lu chat, lu udah tahu gue ini di naik motor. Saya udah kesel gitu. Kayak pengen, saya ngaku ya saudara ya. Saya tadi nyampe rumah saya udah pengen meledak rasanya. Kamu kenapa sih gitu-gitu. Tapi sambil saya duduk si Mas Gondrongnya, kebetulan dia gondrong, nyetirin saya. Roh Kudus kasih impresi ke saya. Kamu khotbah apa beberapa bulan ini?
Saya langsung bilang, I know where this goes. Saya tahu ini mau kemana. Dan Roh Kudus kasih impresi saya. Rumah model apa yang kamu bangun? Rumah model apa yang kamu bangun? Apa kalau kamu dan Roh Kudus mengasih pertanyaan itu aja. Nilai-nilai, suasana apa yang pengen kamu bangun? Gimana, dan di situ saya ingat, gimana saya bisa bangun rumah yang tenang kalau saya pulang marah-marah. Apalagi waktu itu kami lagi hidupnya lagi ada beberapa tekanan sedikit yang bikin agak stres juga. Akhirnya saya memilih Roh Kudus, terima kasih udah ngingetin saya. Saya akan pulang dengan senyum, saya akan pulang dengan sukacita, dan saya akan nyapa dia, hi darling, hi dear, and everything will be fine. Saya tenangkan jiwa saya. Nah, saudara, kalau lagi nunggu kesel, saya nggak bisa sepenuhnya lihat pasangan saya. Yang saya lihat itu Tuhan. Bagian kebaikan Tuhan. Dia menenangkan saya pulang, hi my dear, it's good to see you. Akhirnya pertengkaran Perang Dunia Ketiga dilepaskan dari rumah tangga kami pada hari itu, saudara. Dia senyum, karena dia nggak tahu sebenarnya. Saya tuh udah panas banget, tapi no, Tuhan, no. I just wanna be at peace, dan Tuhan kasih damai sejahtera, saya senyum. Akhirnya rumah hari itu semua tenang, damai, shining, shimmering, splendid, puji Tuhan. Thank God, makanya tantangan saya hari ini, saudara. Let's grow, let's go from self-absorbed to godly self-love. Kasih yang dari Tuhan akan memenuhi kita. Sehingga kita bukan cuma sekedar menerima dan nangis-nangis dengan kasihnya. Tapi kita belajar memandang diri kita sebagaimana dia pandang kita. Kita anak, kita hamba, kita diciptakan serupa segambar dengan dia. Kita memang bukan pusat dunia ini, tapi at the same time Tuhan mengajak kita partnership. Dia gak butuh kita, tapi dia pengen kita di situ. Berarti sebenarnya kita ikut dalam rencananya itu untuk kepentingan kita. Karena sebenarnya gak ada gunanya bagi dia. Tapi untuk kebaikan kita berarti. But at the same time, pada waktu kau bisa pandang dirimu dengan baik, pandang dirimu dengan sehat, kau bisa punya kuasa lebih untuk mengasihi sesamamu. Sehingga kasihmu bukan yang cuma filiatos, tapi agape. Saya hanya mau berdoa bagi teman-teman juga yang mungkin gak mudah untuk terima ini. Bagi teman-teman yang depressed, teman-teman yang anxious, tidak semua dari kamu punya kuasa untuk bisa mempedulikan dirimu, menaruh dirimu di kacamata yang baik sebagaimana Tuhan lihat kamu. But I pray bahwa kasih Tuhan akan memberimu kuasa untuk bisa peduli, at least memandang dirimu dari kacamata yang baik. To have a godly self-love, to have an agape love, minimal untuk dirimu juga. Dan tidak cuma mikirin me, myself, dan I. Kenapa? Karena ini yang dampaknya akan besar. Saudara bayangkan, kalau saudara dagang sama orang yang gak cari keuntungan diri sendiri. Bagian pedagang ya, bagian pebisnis. Saudara tahu gak gini, saya gak tahu kenapa saya kepikiran ini. Saya pernah ngepost bahwa ada 3 prinsip bisnis dari teman-teman yang di Chinese Hokkien yang saya sangat hargai. Saudara mungkin tahu, tapi nggak tahu. Yang pertama adalah cuan, kedua adalah cincai, yang ketiga cengli. Saudara tahu istilahnya apa? Pastor saya nggak tahu. Oke, izinkan saya jelaskan. Cuan itu artinya cari keuntungan. Bisnis kan cari keuntungan, amin, bukan cari kerajaan Allah, saudara, dan kebenarannya. Clearly kita cari keuntungan. Tapi yang kedua namanya cincai. Cincai itu artinya masuk akal. Sorry, itu cengli. Cengli artinya masuk akal. Dagangnya yang make sense. Harganya nggak seberapa, tiba-tiba naikinnya setinggi-tinggi utang gitu maksudnya kan. Kemudian ada juga yang cengli. Cengli itu ya bisa diajak ngomong, bisa negotiable. Dan akhirnya saya menemukan pada saat saya ngeriset, orang-orang kayak gitu dagangnya lebih panjang dibanding mereka yang langsung meres dikit aja. Saudara kan ketemu kan, mungkin pernah ketemu orang seperti itu. Misalnya saudara mungkin seorang freelancer, udah minta harga termurah, revisinya banyak gitu maksudnya kayak gitu. Akhirnya gak bisa panjang. Dan saya menemukan bahwa orang-orang punya 3 prinsip bisnisnya jalan dengan baik. Kenapa? Karena tampaknya mereka bukan cuma cari keuntungan diri mereka, tapi juga mereka peduliin mangkok orang lain. Akhirnya nama mereka terhormat. Dan pada itu mereka sukses. Saya sih tidak heran. Karena walaupun namanya Chinese Hokkien, 3-tiganya, cuan, cincai, dan cengli, tetapi prinsipnya dari firman Tuhan. Dagangnya gak cuma mikirin dirinya sendiri, dia mikirin hal-hal yang lain juga. Akhirnya it's end up become something good.
Saya berdoa ini supaya jadi sesuatu yang menguatkan. Saya berdoa bagi siapapun saudara yang berbisnis, kau cari keuntungan, silakan do your best. Tapi ingat kita semua juga dalam perjuangan. Saya berdoa supaya teman-teman saudara ada dalam damai sejahtera yang baik, yang melampaui segala akal. Saya berdoa biar kita semua dipenuhi kasih Tuhan segitunya. Sehingga kita bisa punya agape love. Kita nggak cuma philautos yang peduli diri sendiri. I hope this is bless you. Thank you so much and God bless you all. Yuk kita berdiri sama-sama yuk saudara. Kita berdiri sama-sama. Saya ada sesuatu yang menyentuh saudara. Sebelum sebelum kita tutup, saya mau berdoa bagi saudara. Gak apa-apa ya saudara. Yuk let us pray. Gak apa-apa musisi kasih dentingan mistis. Gak apa-apa. Izinkan saya berdoa bagi teman-teman saudara. Some of you mungkin gak semuanya punya hati yang kuat dalam mengasihi. I don't want to judge everyone in this room. Saya tahu beberapa dari saudara mungkin ada dalam situasi yang mungkin kau hatimu tuh nggak dalam keadaan yang baik. Bisa banyak hal, mungkin hatimu nggak dalam keadaan baik karena tantangan. Bisa karena memang keluargamu tidak seperti yang kau bayangkan. Atau memang kau meresponi tidak seperti yang kau bayangkan. And it's fine. Kita semua manusia, kita semua punya problem. Atau mungkin di sini beberapa teman-teman yang depressed. Ada beberapa di antara kita yang anxious dalam kehidupannya. Mungkin overthinking hal-hal yang terlalu harus kamu overthink. Tapi mungkin kamu mulai banyak struggle dalam kehidupan. Tapi izinkan saya ngomong ini. Izinkan dirimu dicintai oleh Tuhan. Allow yourself to be loved by God. Yang dimulai dari apa yang dilakukan di kayu salib. Dia mati dan bangkit untuk Anda. Dan mulailah membaca firman-Nya. Baca firman Tuhan. Saat teduh, berdoa. Itu bukanlah sebuah ritual. Tapi setelah bagian yang penting untuk jiwa kita. That is our daily bread. Itu bagaimana jiwa kita diberi makan. Bagaimana kita menerima hikmat dari Tuhan. Makanya biarlah hari ini ada kuasa dari Tuhan. Untuk kau bisa mengasihi sesamamu. Untuk cintamu bisa berhikmat. Bahwa cintamu bisa dewasa. Bahwa cintamu bisa jadi sesuatu yang enlightening. Bahwa pada waktu kau menerima kasih hadiah, kau punya hikmat untuk bisa memandang orang, memandang lingkunganmu, memandang situasi, memandang dirimu dari kacamatanya Tuhan. Saya berdoa supaya ini jadi sesuatu yang baik dan indah bagi teman-teman saudara semua. Thank you. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang dalam struggle, dalam kasih. Aku berdoa bahwa dari sini aku percaya akan ada kuasa yang luar biasa. Aku percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan mereka. Aku percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan. Tuhan, aku tahu bahwa mereka struggle to love. Memang kami hidup di dalam lingkungan yang gak mudah. Banyak spektrum kami gak ngerti. Banyak bahkan beberapa ajaran-ajaran bikin kami jadi egois. Tapi tarik kami kembali ke dalam kasih-Mu yang agape itu Tuhan. Tarik kami ke sana. Sehingga ajar kami untuk terus mengasihi. Sehingga kami bisa merawat pernikahan, relationship, bisnis, semua usaha kami dengan baik. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Aku berdoa untuk semua jemaat Niwan di sini. I pray, I speak blessings for them. Bagi teman-teman di sini belum bisa berdamai dengan diri sendiri, I speak blessings and I speak wisdom. Hari ini biarlah kau yang belum bisa damai dengan dirimu sendiri, kau berdamai dengan siapa dirimu. Kau Tuhan yang Tuhan mengasihimu dan Tuhan punya rencana atasmu. Bagi kau yang benci dirimu, I pray dari sini kau make peace. Karena engkau adalah produk kasih karunia. Dan bagi kau make peace, biarlah kau dipenuhi kasih sebegitunya. Sampai kau bisa peduli dengan orang lain. Sampai kau bisa peduli dengan sesamamu. Dan lebih lagi kau peduli dengan rancangan Tuhan di hidupmu. Biarlah cintamu hari ini. Pada akhirnya kita menyadari bahwa kasih yang menghidupkan dimulai dari kasih Tuhan. Yang kemudian kita bagikan pada sesama. I pray, I speak blessings for all of you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. Tuhan berkati semua.